Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam siaran firman untuk Anda bersama Bapak Pendeta Agus Santoso. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kesempatan hari ini kami boleh menjumpai para sahabat Iktus dimanapun mereka berada dengan sapaan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan melindungi, menolong dan menyertai hamba-Mu dalam menyampaikan pesan firman agar menjadi berkat bagi para pendengar sahabat Iktus dimanapun mereka berada. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, memperhatikan situasi dan keadaan akhir-akhir ini, tentu saja akan banyak membuat orang menjadi susah, takut dan khawatir akan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Karena keberadaan yang terjadi di sekitar kita sangat sulit diprediksi dengan tepat. Karena ada banyak perubahan yang terjadi begitu cepat dan dunia sedang berada dalam ketidakpastian. Tentu saja kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga banyak orang lain yang mungkin hanya mempercayai Tuhan saja, pasti mereka membutuhkan adanya satu tuntunan, satu kepastian, satu pengharapan yang dapat dipegang di tengah-tengah dunia yang sedang bergoncang akhir-akhir ini. Baik secara politik, secara ekonomi, secara sosial, dan maupun juga terjadinya peperangan yang belum betul-betul berakhir, membuat masa depan dunia tidak semakin menjadi baik. Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang dapat kita pegang, apa yang dapat kita andalkan menghadapi situasi semacam ini, kecuali kita hanya berharap kepada kasih karunia dan kemurahan Allah saja. Apapun yang ada di dunia ini, pekerjaan yang dapat menjamin masa depan kita sudah tidak lagi dapat kita andalkan. Sahabat, teman bisnis, rekan sekerja, keluarga belum tentu dapat kita andalkan. Terlebih lagi gereja di mana kita hidup berjemaat, belum tentu gereja juga dapat kita andalkan, dapat menolong kita di tengah-tengah kesulitan, keterpurukan hidup dan masalah yang kita hadapi. Mau tidak mau, situasi dan keadaan zaman yang seperti ini membuat kita harus hidup berserah dan berharap kepada Allah saja. Oleh sebab itu, firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 berkata demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung
dari penyakit sampar yang buruk, dan dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit menular, terhadap yang mengamuk di waktu petang, terhadap jalan di dalam gelap. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Para sahabat Titus, dimanapun Anda berada, firman Tuhan dikatakan setiap orang yang duduk berlindung di bawah kaki Tuhan Allah, maka dia akan berkata, Tuhan Allah lah penolongku yang dapat kuandalkan. Tuhan Allah lah perisaiku yang dapat kuandalkan. Tuhan Allah lah perlindunganku dan kubu pertahananku yang dapat kuandalkan. Kalau aku mampu melewati masa-masa yang sulit, kalau aku mampu melewati saat-saat yang kritis, kalau aku mampu disembuhkan dari penyakit yang tidak ada harapan sama sekali untuk sembuh, semua oleh karena tangan Tuhan yang ajaib. Karena aku menyerahkan segala sesuatu yang kami hadapi dalam kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Para sahabat itu dimanapun Anda berada, setiap orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, membangun relasi yang dekat dengan Tuhan setiap harinya, pasti dia akan merasakan dalam menghadapi segala situasi, baik atau tidak baik, enak ataupun tidak enak, percaya bahwa Tuhan dengan setia mendampinginya dan tidak pernah meninggalkannya. Karena itu firman Tuhan tadi berkata, siapapun yang duduk dalam perlindungan Tuhan siang dan malam, siapapun yang mempercayai Allah yang hidup, yang maha kuasa, yang berkarya sampai hari ini, dikatakan maka orang itu akan terluput dari mara bahaya, seperti seekor burung yang terlepas dari jerat penangkap orang yang menangkapnya, seperti seorang yang terhindar dari penyakit sampar yang membusuk dan mematikan. Mengapa hal itu terjadi? Karena dikatakan oleh firman Tuhan, kita yang duduk berlindung di bawah kaki Tuhan, kita yang mempercayakan hidup kita di bawah kaki Tuhan, dikatakan kita dilindungi oleh kepak sayapnya. Dengan kesetiaannya, Tuhan menjadi perisai yang menjaga hidup kita. Para sahabat itu dimanapun Anda berada, Anda dan kita semua bisa melihat kalau ada seekor induk ayam yang mengerami anaknya, pasti anak-anaknya akan aman di bawah kepak sayap sang induk. Karena tidak ada seorang pun yang berani mendekat dan mengganggu sang anak. Pasti sang induknya akan bertindak untuk melawan. Demikian juga seekor raja wali yang mempunyai anak.
tentu anaknya akan dilindungi sedemikian rupa, sehingga ketika ada mara bahaya, ada musuh yang akan memakan anaknya, maka sang induklah yang akan berperang menghadapinya. Demikianlah dengan Tuhan yang kita andalkan. Dialah akan melindungi kita di bawah kepak sayapnya. Dialah yang akan menolong kita dari segala mara bahaya. Dialah yang akan melindungi kita dari sakit penyakit yang dapat membunuh hidup kita. Dialah yang akan memimpin kita sehingga kegelapan malam tidak menakutkan bagi kehidupan kita. Para sahabat Iktus dimanapun kita berada, Mazmur ini ditulis dari pengalaman Raja Daud saat berperang menghadapi begitu banyak musuh. Tidak ada hal lain yang dapat diandalkan oleh Raja Daud kecuali Allah, sehingga Daud bisa berkata, ketika aku berlindung di bawah kaki Tuhan, ketika aku mengandalkan Allahku yang ku percayai. Di situ dikatakan, walaupun 1000 orang rebah di sisiku, walaupun 10.000 orang rebah di sisi kananku, aku tidak akan tertimpa masalah. Artinya, dia akan tetap hidup. Dia akan tetap menang. Dia akan tetap berhasil dalam peperangan. Tidak ada ketakutan. Tidak ada kegentaran. Sehebat, sekuat apapun musuh yang dihadapi, Daud sanggup mengalahkannya. Karena dia tidak mengandalkan kepintaran dan kekuatannya. Tetapi dia mengandalkan Tuhan yang menjadi pelindung, perisai, dan kepak bagi hidupnya. Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, kami yakin bahwa akhir-akhir ini kita memang sedang keadaan yang tidak baik-baik saja. Para pelaku bisnis, para ekonom sedang pusing memutar otak menghadapi pasar yang lesu, menghadapi perputaran bisnis yang tidak kunjung membaik sampai hari ini. Terlebih bagi kita yang sedang tertimpa oleh penyakit yang tidak tersembuhkan. Betapa sulitnya untuk berobat ke rumah sakit, meskipun kita punya jaminan BPJS. Betapa sulitnya kita mendapatkan kesembuhan karena prosedur dan biaya yang sangat tinggi. Tentu bagi kita yang punya cukup asuransi, bagi kita yang punya cukup uang, masalah sakit penyakit bukan problem. Tetapi bagi kita yang hidup dalam keadaan yang pas-pasan, yang belum tentu memiliki asuransi dan sejumlah tabungan, tentu ketika kita mengalami sakit, itu merupakan kesulitan tersendiri. Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, juga keadaan dan kondisi gereja di mana kita berjemaat, di mana kita sebagai gembala, kita sebagai pemimpin gereja yang melayani jemaat. Kita melihat bahwa akhir-akhir ini jumlah persembahan yang kita dapat tidak sesignifikan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena semuanya berpengaruh dari situasi kehidupan dan pergumulan jemaat yang kita layani. Belum lagi di Indonesia keadaan belum betul-betul membaik. Tekanan pajak yang cukup tinggi terjadi di mana-mana. Para sahabat Iktus
dimanapun Anda berada. Bagaimana kita bisa bertahan? Kita punya usaha, tetap bisa jalan. Kita punya karyawan, kita tetap bisa menghidupi karyawan mereka. Kita punya pelayanan kita tetap bisa hidup dan melakukan program-program yang sudah dicanangkan. Kita punya keluarga, kita tetap keluarga kita yang sakit dapat berobat dengan baik dan mengalami kesembuhan. Semuanya hanya dapat terlaksana ketika kita mengandalkan Tuhan. Seperti pemazmur berkata, apabila kita duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan Allah yang maha kuasa, maka Allahku yang dapat kupercayai, Dialah yang dapat kita andalkan. Perjalanan ke depan bisnis kita, usaha kita, masa depan keluarga kita, sekolah anak-anak kita, pelayanan kepada jemaat yang kita layani, semuanya bisa berjalan karena hanya Tuhan yang kita andalkan. Para pendengar Iktus dimanapun Anda berada, bagaimana kita mengandalkan Tuhan? Bagaimana kita dapat mempercayai Tuhan bahwa Dia adalah Maha Kuasa yang dapat menolong kita? Berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya Tuhan menjadi andalan kita. Yang nomor satu, tanggalkan ego kita, kekuatan kita, pemikiran kita, ilmu pengetahuan setinggi apapun yang kita miliki. Singkirkanlah itu dan mulai mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Ketika apapun yang kita andalkan dengan kemampuan kita sudah mentok, hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Bahaya terbesar yang kita hadapi saat ini adalah teknologi AI yang menjadi andalan banyak orang. Dan kita percaya AI pun terbatas, tidak dapat menyelesaikan semua masalah kita. Maka jangan andalkan Google, jangan andalkan AI, tetapi kembalilah andalkan Tuhan. Itu langkah yang pertama. Dan langkah yang kedua, di sini dikatakan, hiduplah melekat kepada Tuhan. Ayat 14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Yang kedua adalah membangun relasi yang dekat dengan Tuhan melalui pujian, penyembahan, melalui perenungan dan pembacaan firman setiap hari. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah banyak masalah yang kita hadapi, di tengah-tengah persoalan yang kita alami, jangan pernah lupa memberi waktu untuk duduk berdiam di kaki Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan,
membangun keintiman hidup dengan Tuhan Yesus, sehingga jiwa kita dikuatkan, roh kita disegarkan, membuat pikiran kita terang, tubuh kita sehat, dan kita siap menghadapi berbagai macam persoalan hidup yang sedang ada di depan kita. Dan yang ketiga, firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, dan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Yang ketiga, jangan pernah putus untuk berdoa. Janganlah kita berdoa karena kita sedang ada masalah. Janganlah kita berdoa karena kita sedang butuh pertolongan Tuhan. Dan janganlah kita berdoa hanya minta supaya keinginan kita, kebutuhan kita segera dijawab Tuhan. Tetapi berserulah kepada Dia dengan ketulusan hati. Pujilah dan sembahlah Dia, syukurilah di dalam doa kita bahwa ada banyak perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan untuk menolong hidup kita di masa-masa yang lalu. Maka di masa kini pun ketika kita menghadapi hal yang sama, pasti Tuhan akan menolong kita. Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, inilah 3 kunci penting dalam kehidupan yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu mengandalkan Tuhan, berlindung di bawah kaki Tuhan, di tengah-tengah ketidakpastian dunia yang sedang kita hadapi, di tengah-tengah perubahan yang begitu cepat yang kita hadapi dari hari ke hari. Tidak ada apapun yang dapat kita andalkan kecuali Allah. Karena itu 3 hal ini yang harus kita lakukan. Pertama, jangan andalkan kekuatan dan kemampuan kita. Kedua, hiduplah membangun relasi yang dekat dengan Allah. Dan yang ketiga, jangan pernah putus untuk berseru dan berdoa kepadanya. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan kali ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus, Engkau mengenal apa yang menjadi masalah, pergumulan, kebutuhan dari para pendengar sahabat Iktus dimanapun mereka berada. Biarlah firman yang baru mereka dengar sungguh meneguhkan hidupnya, membangun semangatnya untuk bangkit dan percaya berlindung kepadamu. Dan ampunilah kalau selama ini kami mengandalkan kekuatan kami mengandalkan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kalau toh akhirnya semua sia-sia, kami mau belajar untuk berlindung dan berharap kepadamu. Berkati Radio Iktus yang terus mengudara supaya jadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkannya, sehingga mereka boleh mendengar Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang penuh kuasa, Allah yang telah menyatakan diri di dalam diri anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin.